ada satu indikasi di mana memang anak yang tinggal di rumah tersebut, terutama anak laki-laki ya, sering sakit, apalagi kalau sakitnya sakit yang berat atau banyak masalah yang mengenai keselamatannya. Tentu ini saya sarankan untuk segera pindah. Maka pintu utama yang tadi Anda katakan tidak pernah dipakai itu tidak boleh. Karena kalau tidak pernah digunakan atau jarang sekali dibuka, itu menjadi pintu utama yang mati. Berarti pada bagian depan rumah Anda ada dua pintu, pintu utama dan pintu saingannya di sebelahnya. Dan ini tentu saja akan sangat mengganggu karir Anda dan rezeki Anda. Lantai rumah yang berada di bawah jalan tentu saja berdampak negatif. Seringkali keuangannya morat-marit entah kemana gitu ya. Namun menjadi fatalis dampaknya lebih jelek lagi kalau level dapur tersebut yang sudah berada di bawah level lantai lainnya ternyata juga berada di bawah level jalan raya. Juga Gang Hoki dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi pada episode Tanya Jawab yang ke-37. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tentu saja saya mau mengupas beberapa pertanyaan yang pernah Anda ajukan. Mungkin di antaranya pertanyaan Anda. Di antaranya yaitu pindah, kedudukan rumah bahaya. Yang kedua, pagar, pintu utama tanpa pintu belakang. Yang ketiga, garasi aktif, ruang tamu berpintu mati. Yang keempat, level halaman atau dapur lebih rendah. Dan selanjutnya yang kelima, dampak menumpuk keramik lantai. Dan yang terakhir, mau jual rumah kok gagal terus ya. Namun demikian, sebelum saya melanjutkannya, bagi Anda mungkin yang belum pernah menyimak Rezeki Tangga, saya persilakan untuk menyimaknya. Karena tangga merupakan satu tahapan untuk ke tempat yang jauh lebih tinggi. Itu yang kita harapkan. Dan kemudian kalau mau sukses dan banyak rezeki, jangan ada pintu mati. Ya, itu sudah juga dipublish. Dan yang dalam 1-2 hari ini akan dipublish, atau mungkin sudah dipublish ketika video yang satu ini sudah dipublish, yaitu video dengan tema syarat ruko ideal. Jadi bagi Anda yang bertanya soal ruko, nantikan video yang satu itu ya. Syarat ruko ideal, usaha lancar dan banyak untung. Baiklah, dengan tidak berpanjang kata, saya mau memulai untuk menemui Juragan Hoki Rusun Laundry. Ya, nickname-nya adalah Rusun Laundry. Bertanya pada video Tanya Jawab 034, mudah sakit dan kurang beruntung, temanya saat itu. Kata Rusun Laundry, sore Pakang, sore juga ya Rusun Laundry. Gagal paham, jadi saya tanya. Pakang mengatakan, jika kedudukan rumah seseorang salah, apalagi salahnya fatalis, maka pindah saja. Pertanyaannya katanya, jika kepala keluarga tahun ini mengalami ciong dan nilai keberuntungannya di atas 5,
bolehkah segera pindah seperti yang Pakang sarankan? Atau harus tetap menunggu hingga tahun selaras barulah pindah? Terima kasih. Baik rusun laundry, memang pada Feng Shui sebetulnya ada 8 arahan mata angin untuk kedudukan rumah. Dari 8 itu, tentu saja saya tidak membeberkannya satu persatu karena akan panjang. Ada satu yang paling bagus yang selalu saya sarankan atau alternatif yang kedua. Dan ada 2 hal yang paling jelek dan yang satu itu sangat berbahaya. Dan kalau yang berbahaya ini dibiarkan saja, tentu saja saya sendiri khawatir ya. Karena berdasarkan pengalaman seringkali mendatangkan berbagai masalah, bahkan yang bisa berakibat fatalis ya, bukan masalah uang. Anda paham dong? Tentu saya tidak enak menyebutkannya. Nah, dalam kondisi seperti itu tentu saja saya menyarankan untuk pindah. Pindah rumah memang tidak ada kaitannya dengan jumlah nilai keberuntungan. Jadi Anda harus paham ya, Juragan Hoki Rusun Laundry, bahwa untuk pindah acuannya adalah keselarasan antara sio pribadi terhadap sio tahun yang sedang berjalan. Nah, tetapi ada pula kadangkala saya menganjurkan, udah, walaupun Anda ciong, pindah saja. Tapi bukan dikarenakan jumlah nilai keberuntungan, melainkan ada 2 aspek. Yang pertama, ada satu indikasi, di mana memang anak yang tinggal di rumah tersebut, terutama anak laki-laki ya, sering sakit, apalagi kalau sakitnya sakit yang berat atau banyak masalah yang mengenai keselamatannya. Tentu ini saya sarankan untuk segera pindah. Atau ada satu siklus yang terdiri dari 3 tahun siklus pertama, 3 tahun siklus kedua, dan 3 tahun atau 4 tahun siklus ketiga ya. Nah, semakin banyak siklusnya, maka kecenderungan terjadinya masalah yang berbahaya semakin besar. Nah, kalau sudah memasuki di atas lebih daripada 2 siklus 3 tahunan atau bahkan lebih, saya tentu saja menyarankan agar Anda pindah walaupun ciong. Nah, apa dampaknya pindah saat ciong? Mungkin Anda akan mengalami masalah keuangan. Mungkin Anda akan mengalami masalah pekerjaan atau bisnis. Tetapi dalam konteks ini yang hendak saya garis bawahi adalah pentingnya kesehatan dan keselamatan jauh daripada uang. Ya, tolong Juragan Hoki Rusun Laundry memahami hal tersebut. Oke, saya lanjut. Saya mau menemui Juragan Hoki yang bernama Andara Afia. Ya, Andara Afia bertanya pada video, rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu edisi yang pertama. Mau tanya Pak? Silakan. Ya, saya mau buat pagar katanya. Bolehkah pagar tinggi menutupi pintu utama rumah? Mohon dijawab, terima kasih. Saya selalu menyarankan klien saya untuk memiliki pagar yang rendah atau kalaupun tinggi tidak masif, dalam artian pagar tersebut bisa dilalui oleh udara ya, dan juga bisa dilalui oleh cahaya. Nah, jadi bolehkah punya pagar yang tinggi? Boleh ya, asalkan kalau tidak masif. Boleh kalau tidak masif tadi toh. Kalau masif, jarak antara pintu utama dengan pagar minimal harus ada 6 meter ya. Nah, kalau tidak masif bagaimana Pak Kang? Ya seperti tadi saya katakan, harus banyak lubang udara dan cahaya ya. Nah,
dalam konteks ini, cahaya yang dari luar, udara dari luar agar bisa masuk berputar ke atas. Namun, apabila kemudian pagar itu memang sudah dibuat masif, setidak-tidaknya bagian atasnya jangan diberikan kanopi yang masif, ya, jangan diberikan beton masif, ya. Nah, dalam konteks beton masif ini pun ada masalah dengan satu, ya, adalah pergeseran ketentuan feng shui pembagian 9 ruang. Dia bisa berpindah ke depan, ya. Dan kedua, tentu saja udara tidak akan masuk, ya. Jadi haruslah bagian atas dari kanopi tersebut setidaknya transparan. Yang bagus ada lubang-lubang untuk udara masuk, ya. Jadi saya tekankan lagi, tidak boleh kalau jarak daripada pintu utama ke pagar tidak memenuhi syarat, tidak cukup 6 meter, ataupun di antara pintu utama dengan pagar tadi walaupun jaraknya ada 6 meter, tetapi banyak tumbuhan lebat yang tidak karuan, ya. Dalam arti tidak karuan itu tidak tertata dengan masif, ya. Sehingga banyak tiang-tiang justru yang penghalang terhadap pintu, sehingga justru ini menimbulkan dampak baru lagi, adanya tiang di depan pintu utama. Paham toh, ya? Saya berharap Andara Afia, Juragan Hoki, memahami hal tersebut. Saya lanjut. Kalau Andara Afia bertanya soal pagar depan, beda Benyamin menanyakan pintu belakang. Benyamin Manafe, ya, bertanya pada video rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu edisi pertama. Maaf Pak, mau tanya, saya kan tinggalnya di gudang katanya, tetapi dibuatin jadi rumah tinggal. Jadi gudangnya sudah beralih fungsi menjadi rumah tinggal, tapi sekalian kerja katanya. Nah, gudang ini cuma satu pintu utama saja, tidak ada pintu belakang. Jadi keluar masuknya lewat pintu utama aja. Nah, itu bagusnya, bagus nggak Pak? Minta tolong infonya. Untuk Benyamin Manafe, tentu saja kondisi semacam itu tidak bagus. Kecuali sirkulasi udara masih memungkinkan berputar. Dalam artian banyak jendela-jendela, bukaan-bukaan jendela di mana angin dan udara bisa masuk, ya. Nah, yang paling bagus kalau di bagian belakang bangunan gudang adalah tanah kosong, atau di dalam bangunan gudang itu ada satu celah void yang tinggi, yang dimana kalau kita menengok ke atas bisa kelihatan langit. Nah, ini adalah satu lubang void, ya, yang bisa berfungsi, ya, beralih fungsi sebagai pintu belakang. Kalau ini masih memungkinkan, Juragan Benyamin Manafe. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Ada Albert Zhang bertanya pada video mau kaya, ruang tamu ya harus ada gitu, ya. Karena kalau ruang tamu nggak ada, ruang tamu itu
analoginya adalah mulut. Kalau nggak ada ruang tamu, bagian mana yang mau mengunyah daripada rumah tersebut? Namun Albert Chang tidak bertanya soal itu. Albert Chang, Pak, mau tanya katanya. Kalau teras rumah jadi ruang tamu bagaimana? Jadi rumahnya kecil. Kalau teras rumah jadi ruang tamu bagaimana? Maksudnya rumahnya kecil, bukan karena nggak ada ruang tamu jadi rumahnya kecil. Terbalik dong ya, karena rumahnya kecil nggak ada ruang tamu. Ruang tamu tidak di dalam rumah, tetapi teras yang jadi ruang tamu. Itu pertanyaannya Albert Chang. Nah, pertanyaan serupa datang dari Rita Kurniawan. Pada video Mau Kaya, ruang tamu harus ada. Sama ada ya video yang ditanya ya, yang diupload. Mau tanya, kalau ruang tamu berada di luar, dalam arti sebelah kanan itu carport dan kirinya dijadikan ruang tamu, baru masuk pintu ke ruang keluarga ya. Jadi di depan ada carport, di sebelahnya ada areal kosong, di situ mau dibikin ruang tamu dan masuk ke ruang keluarga. Oke, saya lanjut dulu. Masih seputar ruang tamu. Ditanyakan oleh Ninik A. Pada video Mau Kaya, ruang tamu harus ada. Maaf Pak, saya mau tanya. Rumah saya ada pintu utama lewat ruang tamu. Rumah saya ada pintu utama lewat ruang tamu. Nah, ini pintu utamanya lewatin ruang tamu dulu baru ada pintu. Berarti pintu itu di dalam ruang tamu. Nah, ruang tamunya itu sebetulnya serambi dong ya. Atau seperti apa? Kalau saya keliru, ya tolong dibuatkan komennya nanti. Rumah saya ada pintu utama lewat ruang tamu. Ya. Sebelah ruang tamu ada garasi mobil dan ada pintu untuk masuk ke dalam rumah. Biasanya saya dan keluarga keluar masuk rumah lewat pintu garasi. Gimana menurut Bapak, baikkah atau ada solusi lainnya? Terima kasih banyak sebelumnya, jika berkenan beri jawaban. Ada Gun FB Setiawan. Pada video tanya jawab ke-35, rahasia leluhur agar rezeki meningkat terus. Bagi yang belum tahu apa itu rahasia leluhur, silakan disamai videonya ya. Nah, Gun FB Setiawan bertanya, tanya suhu untuk pintu carport versus pintu utama. Wah, nih dia langsung ekstrim. Pintu carport sama pintu utama dia berlawanan ya. Lebih sering digunakan pintu carport sebagai jalur keluar masuk dibanding pintu utama. Pintu utama jarang dibuka. Solusinya bagaimana ya? Thanks. Nah, oke, saya mulai jawab ya. Saya mulai menjawabnya dari Albert Chang dan Rita Kurniawan. Ya, hendak mengubah fungsi teras dan halaman rumah sebagai ruang tamu. Ya boleh-boleh aja, nggak ada masalahnya ya. Tapi teras tersebut tidak boleh berdiri sendiri. Dalam artian, kalau teras itu terlepas, berarti kan nanti jadinya ruang tamu itu juga lepas dari bangunan induk ya. Nah itu nggak boleh, itu namanya bukan lagi ruang tamu, itu namanya saung atau gazebo ya, bukan ruang tamu. Ruang tamu adalah satu bagian yang menempel pada rumah. Boleh-boleh aja di depan ruang tamu ada misalnya serambi, baru masuk ke dalamnya adalah ruang tamu ya. Tapi kalau malahan ruang tamu itu terpisah, ini yang tidak boleh. Rita Kurniawan menyebutkan setelah ruang tamu tadi langsung masuk ke pintu ke ruang keluarga, ya toh. Jadi
dari pintu ruang tamu masuk ke dalam ruang keluarga. Nah, kalau dikatakan demikian berarti ruang keluarga kan berada di depan dong. Jadi selama ini Anda kalau buka pintu utama masuk ke ruang keluarga dong. Nah, kalau ruang keluarga itu di depan, paling depan setelah pintu utama dibuka, itu aja dijadikan ruang tamu. Ruang tamu yang juga berfungsi sebagai ruang keluarga, di mana keluarga boleh berkumpul di situ, tamu pun datang juga di situ. Kalau tamu yang nggak biasanya datang, ya mungkin keluarga ngungsi dulu ke bagian dalam, ya toh. Nah, jadi ruang keluarga yang berada di bagian depan boleh difungsikan sebagai ruang tamu. Nah, ada satu video Pak Kang bilang nggak boleh ruang keluarga menjadi ruang tamu. Iya, nggak boleh kalau ingat ya, kalau ruang keluarga itu berada di dalam bagian belakang rumah. Misalnya begini, masuk pintu utama, kemudian nggak ada ruang tamu, tetapi kamar tidur, ruang kerja, atau apapun, setelah melewati itu barulah ketemu ruang keluarga. Ini yang nggak boleh. Tapi kalau ruang keluarga di depan, boleh dipergunakan sebagai ruang tamu sekaligus. Ya, tolong dipahami itu oleh Rita Kurniawan. Ninik A. Juragin Ninik A lebih senang menggunakan garasi sebagai akses masuk ke dalam rumah. Bagus atau tidak? Ya mudah-mudahan kalau berdasarkan analisis secara pribadi, mudah-mudahan pintu garasi tersebutlah yang sebetulnya posisi pintu utama. Kalau demikian adanya, ya nggak ada masalah. Bahkan mungkin rezeki Anda malah betul-betul bagus. Namun dalam konteks ini, kalau memang posisi secara hitungan pribadi adanya di garasi, maka pintu utama yang tadi Anda katakan tidak pernah dipakai, itu tidak boleh. Kenapa? Karena kalau tidak pernah digunakan atau jarang sekali dibuka, itu menjadi pintu utama yang mati. Jadi pintu mati pada pintu utama, ya. Jadi kalau ditanyakan, oh iya Pak Kang, kalau gitu pintu garasi itu sebetulnya cocok nggak sama saya? Tentu saja saya nggak bisa jawab, karena untuk itu dibutuhkan data, ya, dan penganalisaannya sangat akurat dan itu sangat butuh waktu, ya. Jadi toh juga tidak bisa ditanyakan ketika saya sedang on air karena sangat butuh waktu, ya. Tetapi mudah-mudahan saja itu yang cocok. Nah, dan juga harus punya data, bukan saja data kelahiran kepala keluarga, tapi juga berapa derajat dari titik sentral rumah, pintu garasi, akses dari garasi ke dalam rumah itu berada, ya. Tetapi terlepas daripada itu, pintu utama tidak boleh dijadikan sebagai pintu mati. Saya hendak bertanya sebetulnya kepada Anda, apakah pintu utama jarang dibuka itu juga dialami oleh sahabat-sahabat yang lain? Kalau memang iya, tolong mulai hari ini pintu utama jangan dimatikan lagi, ya. Nah, bagi Anda yang belum paham apa itu pintu mati, apa sih kriterianya, tolong seksamai video yang sudah dipublish. Tadi sudah saya sebutkan, kalau mau sukses dan banyak rezeki, jangan ada pintu mati, ya. Di sana ada tertera tuh di deskripsi, ya. Anda tinggal klik mulai menit ke 5.30 sampai 12.53, ya. Tolong luangkan waktu untuk itu. Nah, sedangkan untuk juga Ninik A dan Gun FB Setiawan, saya berharap selain di pintu itu dihidupkan khusus untuk Gun FB Setiawan, saya mau bertanya. Tadi Anda berkata bahwa
lebih sering yang digunakan adalah pintu carport. Nah, carport setahu saya adalah satu ruangan yang berbeda daripada garasi. Kalau garasi itu ada dindingnya, ada atapnya. Sedangkan carport adanya di halaman dan daerah terbuka. Nah, kalau memang seperti itu, berarti Anda ada pintu kecil yang bukan garasi untuk nyelinap masuk ke dalam dari samping rumah, begitu toh, dari carport. Nah, kalau posisinya sejajar dengan pintu utama, berarti pada bagian depan rumah Anda ada dua pintu, pintu utama dan pintu saingannya di sebelahnya, dan ini tentu saja akan sangat mengganggu ya karir Anda dan rezeki Anda ya. Tolong disaksamai. Paham ya? Oke, saya berharap juga Gan Albert Zhang, juga Gin Rita Kurniawan, juga Gin Nick A, dan Gun FB Setiawan memahami hal tersebut. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Ada yang saya mau temui. Ada beberapa kali Juragin ini bertanya, ya. Nggak apa-apa, sepanjang saya punya waktu untuk menjawabnya, pasti akan saya jawab. Siapakah dia? Mbok Sri Rejo, ya. Pada video Lembahku, Istanaku, Keberuntunganku. Beberapa kali saya putar video ini. Jadi video Lembahku, Istanaku, Keberuntunganku ini diputar beberapa kali oleh Mbok Sri Rejo, ya. Jadi bagi Anda sahabat Sonora dan juga sahabat Juragan Hoki lainnya yang belum menyimak, tolong diputar kembali video Lembahku, Istanaku, Keberuntunganku. Beberapa kali saya putar video ini karena letak rumah saya seperti yang ditanyakan pada awal video. Pekarangan lebih rendah daripada jalan di depan rumah. Jadi jalanan pekarangannya dia turun gitu ya. Jadi kalau harus bersandar pada gunung, maksudnya Mbok Sri Rejo, kalau harus bersandar pada gunung, tentu saja pekarangan yang lebih rendah daripada jalan di depan rumah, sehingga jalanan itu lebih tinggi, itu tidak bisa memenuhi syarat ya. Nah, rumah saya menghadap ke barat, kata Mbok Sri Rejo. Tetapi di bagian barat bukan pemukiman lagi, yakni kebun saya. Oh, luar biasa. Banyak kebun, banyak hasil bumi, tentu saja sangat bagus ya Mbok Sri Rejo. Terus ada sungai kecil katanya. Terus bukit lagi, persawahan. Tetapi jaraknya dari rumah di atas 20 meter ya. Nah, masih seputar level lantai yang lebih rendah ada dua penanya, yaitu Andi Prabowo. Bertanya pada video Tanya Jawab 034 Mudah Sakit dan Kurang Beruntung. Tanyanya Andi Prabowo Juragan Hoki. Lantai dapur rendah Pak Kang, solusinya gimana? Oke. Ada juga Gin Hoki Suhyati M. Pada video kalau mau sukses dan kaya jangan ada pintu mati.
Salam Pak sehat Pak Kang, salam sehat juga Ginsu Yati M. Mau nanya, kalau dapur lebih rendah daripada ruangan yang lain, apa efek negatifnya? Mohon penjelasannya. Oke. Rumah yang ideal ya, Mbok Sri Rejo, memang tentu saja berdasarkan ketentuan feng shui harus berpedoman pada bersandar pada gunung, melihat lautan. Dalam artian bersandar nih, kita jadi tidak mudah digoyang-goyang, kuat kok kita. Didorong pun ada sandarannya gitu ya. Melihat lautan artinya apa? Kita punya pandangan yang luas ya, dimana prospek-prospek semua kelihatan ya, sehingga kita bisa melihat lapang, nggak stres, sehat, sukses, dan banyak rezeki keberuntungan ya. Jadi rezeki itu bisa ngalir terus datang ya, nggak berhenti-berhenti. Itu tujuannya bersandar pada gunung melihat lautan. Nah, tentu saja tidak ada masalah Mbok Sri Rejo, di depan rumah ada kebun sendiri, bagus kan? Karena apa? Karena lahan tadi walaupun bukan tempat hunian, lahan yang masih kebun itu kan masih bagian daripada milik kita kan, masih menyatu dengan kita, nggak jadi masalah gitu ya. Nah, adanya sungai kecil ya, adanya sungai kecil di depan rumah pada prinsipnya bagus gitu ya. Tetapi Anda bilang tadi rumahnya menghadap ke barat. Tentu saja saya tidak tahu rumah menghadap ke barat cocokkah dengan Anda ya. Namun kalau sungai pada bagian barat, tentunya kita berharap di sungai tersebut ada turapan batu-batuan supaya unsur logam yang berada di barat tidak akan mengalami gangguan. Nah, bukit, sungai kecil bukit, jaraknya itu 20 meter dari rumah, nggak ada masalah dong, masih oke dong ya. Namun kalau memungkinkan, ini kalau mungkin nih, pintu kalau ke depan itu menghadapnya ke bukit, ya jangan dong, kita miringkan aja sih ya. Nah, tentu memiringkan pintu ada aturannya Mbok Sri Rejo. Di mana aturannya? Tolong Mbok Sri Rejo simak video kedudukan dan hadap pintu utama ya, paham ya. Nah, Mbok Sri Rejo juga juragan Andi Prabowo dan juga Ginsu Yati M, lantai rumah yang berada di bawah jalan tentu saja berdampak negatif. Oh Pak Kang, kita lihat tuh banyak rumah yang seperti itu malah maju loh, dia dagang rame. Iya, tetapi seringkali keuangannya morat-marit entah kemana gitu ya. Banyak pengeluaran yang tidak menentu karena goyah gitu, tidak mantap gitu ya. Nah, tetapi juga kelancaran dalam berbisnis tidak hanya ditentukan oleh kontur daripada posisi rumah, tetapi juga aspek-aspek lainnya, apakah itu karakter ya, dan juga kecocokan bisnis dan kapan kita memulai bisnis tersebut. Jadi banyak aspek yang harus dianalisa ya. Nah, terlebih lagi juragan Hoki Andi Prabowo dan juga Ginsu Yati M, ruang dapur yang lebih rendah dibandingkan dengan level lantai ruang lainnya, ini yang jauh lebih jelek gitu ya, dibanding tanah yang di bawah jalan raya. Namun menjadi fatalis dampaknya lebih jelek lagi kalau level dapur tersebut yang sudah berada di bawah level lantai lainnya ternyata juga berada di bawah level jalan raya. Ya, jadi double di bawah itu. Nah, bagaimana solusinya dong? Memang nggak ada jalan lain kalau betul-betul kita mau bagus. Ya, kita harus uruk itu lantai, kita tinggikan rumahnya. Waduh, Pak Kang, cari jalan dong. Kalau itu kan biayanya tinggi. Ya memang kita harus berani berkorban kalau kita mau maju. Malahan ya, kita dari anak kita dari kecil aja kita udah biayain sekolah, itu bukan biaya yang sedikit
supaya kelak dia menjadi orang besar, orang pandai, dan semua itu juga butuh biaya. Memang ya, jadi apalagi kalau kita mau berjuang untuk kemajuan, butuh pengorbanan biaya. Tetapi bagaimana dong Pak Kang, untuk sementara aja deh sampai ada uang untuk memperbaikinya. Oke, yang penting nih, Juragan Andi Prabowo, Juragan Suyati M, juga Mbok Sri Rejo, tolong diperhatikan. Yang paling penting nih, kita minimalkan dahulu deh semua kekeliruan penataan. Baik penataan di dalam rumahnya, juga penataan posisi di ruang dapur gitu ya. Bagi Mbok Sri Rejo mungkin keseluruhan rumah, karena lantai rumahnya udah turun gitu ya. Tapi bagi yang lantai dapurnya yang turun, mungkin lebih harus berkonsentrasi pada penataan ruang dapur. Bagaimana dong Pak Kang yang harus ditata? Apa sih yang menjadi penghalang ruang dapur, menjadi pantangan? Nah, banyak video yang sudah dipublish. Setidak-tidaknya nih ya, Anda Juragan Andi Prabowo dan Juragan Suyati M, saya berharap Anda meluangkan waktu untuk menyimak video agar makin hoki, hindari pantangan dapur edisi 1 sampai dengan ke-6. Oke ya, saya mau lanjut ke Juragan F, 5 Now. Bertanya pada video saci level lantai, pohon dan tempat sampah. Pak Kang mau tanya mengenai renovasi lantai. Apakah ada efek buruk secara feng shui apabila menumpuk keramik baru di atas keramik lama supaya bisa renovasi tanpa membongkar lantai rumah? Tentu saja tidak masalah Juragan Hoki 5 Now ya. Silakan ya, kalau memang waktunya selaras untuk Anda memulai perbaikan, lakukan saja, nggak apa-apa kok. Keramik bertumpukan dengan keramik. Oh enggak Pak Kang, saya mau nambah dulu dengan misalnya tanah atau dengan bekas bobokan-bobokan rumah ya. Nah nanti di atasnya saya tempel keramik baru. Iya, nggak masalah juga ya menumpuk keramik baru di atas puing-puing ya yang sudah menumpuk di atas keramik lama. Nggak masalah kok. Yang nggak boleh nih Juragan F5 Now, yang nggak boleh adalah kalau di area tersebut ada sumur yang tertutup. Nah kalau ada sumur tertutup, nggak boleh tuh ya, sumur nggak boleh ditutup karena sumur itu ada mata airnya dan harus dikasih lubang udara. Bagaimana caranya Pak Kang? Simak seksamai video hantu gentayangan. Nah kalau misalnya septic tank Pak Kang yang ada di dalam rumah, iya, kalau septic tank tersebut mau dialih fungsikan, ya dikuras dulu baru diguruk. Oke? Saya mau menjumpai Juragan Hoki Rico Han. Pada video rezeki di depan mata jangan disia-siakan. Pak Kang mau tanya, kalau kasur tempat tidur dan di atasnya jendela bagaimana? Boleh nggak? Ya, masih berkaitan dengan kamar tidur. Kak Riza Juragan, pada video rezeki terbuang masalah pun segudang. Kamar mandi di dalam kamar tidur itu mengganggu apa tidak Pak? Oke, kepala ranjang memang hendaknya menempel pada dinding rumah. Memang ada orang yang menaruh ranjang tuh jauh kemana-mana di tengah-tengah sehingga tidak bersandar. Ketentuan ranjang juga harus bersandar pada gunung ya supaya bisa melihat lautan. Lautannya di mana? Adalah pintu utama pada sudut diagonal yang terjauh ya. Jadi tidak boleh misalnya ranjang itu bersandar pada dinding yang tidak masif. Jendela masif atau tidak? Tidak. Jadi kalau ada jendela sampai ke bawah, ke lantai, kemudian kita bersandar ke jendela tersebut, tentu nggak bagus ya. Nah, kalau ini nggak Pak Kang, cuma di atasnya. Saya tidur nih, terus di atasnya ada jendela. Ya,
memang juga sebaiknya jangan, tetapi itu dampak buruknya kecil, jangan terlalu dikhawatirkan ya. Nah, kamar mandi WC memang sebenarnya tidak boleh di dalam ruang tidur. Tapi karena tuntutan zaman, orang mau praktis, semua maunya di dalam kamar tidur. Ya nggak masalah sih, yang penting kita bisa mengaturnya. Pada rumah-rumah zaman dulu, kamar mandi WC kalau bukan paling depan, harus jauh dari pintu utama atau paling belakang gitu ya. Nah, kalau di dalam kamar tidur, usahakan supaya pintu kamar mandi WC tidak langsung berhadapan dengan ranjang. Karena kamar mandi WC itu energinya yin. Dia akan merusak energi kita ketika tidur ya. Karena manusia adalah yin yang kita akan mengalami banyak masalah. Itu yang kita khawatirkan ya. Nah, kamar mandi WC, ingat ya, tidak boleh berhadapan dengan ranjang, bukan karena masalah estetika, tetapi memang masalah yin dan yang tadi. Lantas bahkan ada yang bilang begini, kalau TV nggak apa-apa di depan ranjang, kan TV itu yang penting jangan kita tonton terus-terusan deh, takutnya kan jadi habit gitu ya, habit jelek, nonton terus atau main game terus. Bukan itu yang dimaksudkan feng shui. TV itu memancarkan energi negatif dari yang bersifat elektromagnetik. Dia memancar, merusak energi kita ya. Dan ketika kita matikan pun TV itu, dia akan memancar. Nah, tetapi lagi-lagi kan karena tuntutan zaman ya. Mudah-mudahan kita dapat meletakkannya agak jauh daripada kepala ranjang kita. Oke, paham ya? Terakhir saya mau menjumpai Juragan Roy. Roy bertanya pada video ramalan 12 show di bulan ke-6 Imlek tahun 2573. Kokang, saya mau bertanya, ini harus dikokang dulu rupanya ya. Kenapa saya mau jual rumah, saya selalu gagal. Awalnya sudah deal, tapi buntutnya batal. Ya, Juragan Hoki Roy, Anda harus paham bahwa banyak aspek ya yang bisa memungkinkan itu terjadi sebagai sebuah halangan. Misalnya yang remeh sajalah, Anda menawarkan harga yang enggak wajar ya, nggak masuk di akal, di luar pasaran, nggak ada yang mau beli, apalagi pada saat pandemi misalnya, di mana orang bertahan dan di mana inflasi lagi masalah dan banyak orang yang lagi membutuhkan dana segar gitu ya. Nah, tentu penjualan menjadi lebih sulit. Itu wajar toh? Atau rumah Anda memang tidak ditangani penjualannya secara profesional. Jadi Anda tidak memakai jasa broker, atau Anda pakai jasa broker tetapi track recordnya memang kurang bagus ya. Mungkin saja dia memang nggak cocok bergulat di dunia properti. Nah, kalau kita pandang dari sudut pandang feng shui ini, Juragan Roy, ya, Juragan Hoki Roy, Anda atau broker Anda ternyata memang nggak cocok untuk berbisnis properti. Mau mati-matian banyak gangguan. Kecuali Anda kemudian betul-betul pasrah dijual murah-murah. Kalau dijual murah-murah tuh nggak ada cerita cocok nggak cocok gitu ya. Tapi kan kita juga mau menjualnya dengan harga yang wajar. Bagus-bagus memang lebih tinggi dari pasaran gitu ya. Nah, tetapi yang kita juga harus seksamai, yang menjadi parameter yang harus kita perhatikan dari sudut pandang feng shui. Apakah rumah itu ideal nggak dari sudut pandang feng shui? Dalam arti posisinya bagus nggak sih?
secara umum ya, kita tidak bicara secara khusus yang menghitung apakah si A cocok, apa si B cocok atau tidak gitu. Tetapi rumah tusuk sate kan orang nggak gitu suka. Padahal ada banyak yang cocok rumah tusuk sate, tetapi karena orang tuh nggak mengerti ya Juragan Roy. Pokoknya kalau udah lihat rumah tusuk sate, udah deh, hindari aja ya. Padahal rumah tusuk sate orang juga cuma perhatiinnya dari depan aja Juragan Roy. Padahal rumah tusuk sate yang dari belakang itulah yang jelek. Ada tuh videonya mengenai rumah tusuk sate ya, tolong diseksamai. Nah, ada orang juga percaya, minggu lalu atau 2 minggu lalu saya ada bahas tuh, sahabat Sonora kita bertanya, rumahnya pada deret keempat bagus nggak? Jadi rumah pas nikung, rumahnya ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Wah, hitungannya jelek sih, mati katanya ya. Atau rumah mikul. Nah, rumah mikul tuh misalnya rumah tuh ada 1 blok ada 9. Dia di rumah ke-5. Jadi mikul yang 4 di kiri, 4 di kanan. Jadi kalau ganjil 11, 13 itu ada yang di tengah yang memikul kiri kanan. Nah, ini juga orang nggak suka ya. Terutama mereka yang datang membawa ahli feng shui. Ya, praktisi feng shui takut sama posisi semacam itu. Ya, padahal nggak selalu jelek. Nah, rumah dekat dengan tempat ibadah, dengan kantor polisi misalnya juga seringkali dikhawatirkan ya. Jadi lain daripada itu, Juragan Roy patut paham bahwa feng shui itu bukan pedukunan. Ya, maka saya juga kadang-kadang kaget Juragan Roy. Ya, ada orang mencari saya bilang seperti Juragan Roy, Pakang, saya jualan rumah belum laku-laku loh, tolong kasih panglaris dong, tolong supaya laku dong. Saya bukan dukun loh, saya menghitung, menganalisa seseorang demi kemajuannya gitu ya. Jadi kalau jualan rumah dia nggak cocok, ya jualan yang lain. Toh pendapatan bisa datang dari sektor manapun ya. Karena bisnis kita ya nggak mesti properti misalnya. Kalau kita bicara bisnis loh ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu adalah dunia bisnis. Misalnya kita pegang rambut, kita bisa jualan sisir, kita jualan minyak rambut, kita jualan bando, ya. Kita bicara mulut, kita bicara lipstick, ya. Kita bicara gigi palsu misalnya, ya. Bicara mata, kita bisa jual kacamata. Banyak sekali bidang ya, nggak mesti terpaku pada satu bidang. Dan itu harus dianalisa. Jadi tolong dipahami bahwa praktisi feng shui bukan dukun, tetapi harus menganalisa segala sesuatu dengan tujuan mencari keselarasan agar kemampuan berpikir baik dan bersepak terjang baik, sehingga kesuksesan rezeki pun berdatangan dengan baik pula. Oke, Juragan Hoki, dimanapun Anda berada, saya berharap Anda betul-betul dapat menyimak apa yang tadi telah saya sampaikan, dan mudah-mudahan pembahasan kali ini ya sesuai dengan apa yang hendak Anda tanyakan. Karena walau bagaimanapun kesuksesan Anda adalah kebahagiaan dan kebanggaan saya sebagai seorang praktisi feng shui. Sukses selalu.